Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa teman-teman semuanya, sebelum materi ya, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Saya nggak akan bosan teman-teman semuanya untuk mengingatkan. Semuanya tergantung Anda, tugas saya mengingatkan. Saya katakan banyak-banyak berdoa. Tulis saja apa yang menjadi doa Anda. Tulis yang baik-baik teman-teman semuanya. Makin kita rajin berdoa, menuliskan keinginan-keinginan kita, percaya deh satu saat nanti pasti dikabulin sama Allah. Saya berkali-kali bilang bahwa jawaban dari setiap doa itu ada dua menurut saya, dan ini sesuai pengalaman dan diajarkan guru saya. Yang pertama, pasti dikabulkan sama Allah. Yang kedua, pasti diganti yang lebih baik dari apa yang kita minta. Jadi nggak ada di sana ketika kita berdoa itu doanya nggak dikabulin. Nggak ada cerita teman-teman. Insya Allah pasti dikabulkan. Cuma tidak seperti harus sesuai dengan keinginan kita. Itu tadi pasti diganti yang lebih baik. Pokoknya intinya gini deh teman-teman, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta sama Allah. Jangan bosan, jangan putus asa untuk berdoa sama Allah. Itu kuncinya. Senjata kita itu doa. Gunakan. Hari ini hidup Anda sulit, hari ini Anda susah, Anda kebingungan, Anda dikejar utang, berdoa sama Allah. Itu kuncinya. Itu senjata kita. Kalau bukan ke Allah kita meminta, mau kemana lagi? Emang ada yang memiliki dunia ini selain Allah? Nggak ada teman-teman semuanya. Tuliskan saja apapun yang menjadi hajat Anda. Jangan malu, biarkan mereka yang membaca. Makin banyak dilihat orang doa Anda, keinginan Anda di kolom komentar itu dan diaminkan, insya Allah itu mempercepat terkabulnya doa Anda. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi. Yang WA ke saya itu begini, saya sih bahas materi ini di video ini yang WA ke saya sajalah, karena memang sebenarnya yang WA ini kan banyak sehingga kadang-kadang saya bingung juga. Gini teman-teman semuanya, Pak, saya putus asa, sudah putus asa bener, saya nggak ngerti harus berbuat apa. Saya sudah mengamalkan semuanya, tapi hutang saya nggak lunas-lunas. Amalan apa lagi sih Pak yang harus saya kerjakan supaya Allah itu menolong saya, supaya Allah itu mengabulkan doa, supaya Allah itu mengeluarkan saya dari masalah ini. Saya sudah benar-benar nyerah, nggak tahan, saya putus asa. Tolong saya Pak, kasih pencurahan. Nah itu pertanyaannya. Artinya dia sudah putus asa karena merasa Allah gak menolong, merasa Allah gak memperhatikan, merasa Allah mengabaikan, merasa doanya gak didengar. Akhirnya dia putus asa. Nah jadi gini teman-teman semua, saya katakan ya buat Anda saat ini yang sudah riadoh, saya katakan sudah mengamalkan sholawat, istighfar dan amal-amal yang lainnya, tapi Anda merasa doa Anda belum dikabulkan, saya katakan stop deh cari amalan lagi. Saya katakan sudah deh, berhenti, jangan sibuk Anda cari-cari amalan lagi, jangan. Saya begini, saya bukan melarang Anda untuk belajar mencari amalan ini, boleh teman-teman saya, tapi kadang-kadang itu ya, saking banyaknya amalan yang kita dapatkan, kita tuh bingung ngamalkannya mana. Akhirnya kita sibuk ganti-ganti amalan, kita nggak istiqomah pada amalan yang sudah kita amalkan itu. Apalagi fokus kita ini pada keajaiban. Nah ini buat teman-teman semuanya pastinya sering lihat testimoni-testimoni ini. Di YouTube tuh kan banyak banget testimoni mereka ngamalkan ini, dapat uang sekian, ATM itu sendiri, hutang lunas segala macamnya. Akhirnya pun kita mengamalkan. Nanti lihat testimoni yang lain, kita mengamalkan. Akhirnya kita bingung tuh mana yang diamalkannya. Nah, saya katakan mulai hari teman-teman udah deh stop. Kalau Anda ingin lihat testimoni ya sudah, jadikan saja testimoni itu sebagai motivasi. Misal Anda melihat testimoni mereka yang mengamalkan sholawat itu dapat keajaiban, hutangnya lunas, sudah cukup jadikan itu motivasi. Oh ternyata ketika kita banyak bersholawat kepada Rasulullah itu insya Allah pertolongan Allah itu datang, keajaiban itu insya Allah dikasih sama Allah. Hanya sampai begitu aja. Anda jangan fokus lagi berpikir keajaiban. Itu yang membuat Anda stres. Karena Anda berpikirnya selalu keajaiban. Saya berkali-kali bilang bahwa keajaiban itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Ente capek memikirkan keajaiban tuh, kok nggak datang-datang sih. Memang kadang-kadang terlintas di pikiran kita ya. Nggak dipungkirin ketika kita beramal tuh yang kita harapkan itu adalah pertolongan Allah dan keajaiban Allah. Benar teman-teman semuanya. Kita berdoa sama Allah itu memang berharap pada ampunannya, pertolongannya, supaya kita diselamatkan, supaya kita dimudahkan dan segala macamnya. Tapi yang jadi masalah, ente itu berpikirnya terlalu kesana, berpikirnya itu terlalu fokusnya pada keajaiban mulu. Padahal sebenarnya keajaiban itu simple teman-teman semuanya. Kita lepaskan saja.
Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau kita berusaha melepaskan semuanya ke Allah, kita tetap konsisten, kita tetap istiqomah berada pada amalan yang sudah kita amalkan, itu pasti keajaiban itu datang. Orang yang istiqomah, orang yang rutin mengamalkan itu, percaya deh istiqomah, insya Allah keajaiban datang. Yang terpenting itu adalah istiqomah, itu kuncinya. Kalau Anda ingin dapatkan keajaiban, maka istiqomah. Istiqomahlah dalam mengamalkan yang amalan yang sudah Anda kerjakan. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, saat ini kalau Anda yang sudah putus asa karena memang Anda sudah capek, sudah lelah karena hutang Anda nggak lunas, Anda sudah mengamalkan A, B, C, D, J, saya katakan udah deh, jangan lagi cari amalan. Terus apa solusinya? Solusinya udah amalkan saja yang sudah Anda kerjakan. Amalkan teman-teman semuanya. Amalkan yang sudah Anda amalkan selama ini dan konsistenkan, istiqomahkan. Anda jangan sibuk lagi cari amalan apa ya Pak yang harus saya kerjakan, Pak amalan apa supaya utang saya cepat lunas, Pak amalan apa supaya yang lagi hutang nggak galak, Pak amalan apa ya supaya saya nggak dikejar-kejar hutang terus, Pak amalan apa ya supaya rezeki saya lancar, Pak amalan, pokoknya banyak banget yang bertanya ke situ tentang amalan melulu semuanya. Padahal ya teman-teman semuanya, saya selalu katakan ya, cukup 4 amalan ini aja kalau diistiqomahkan, insya Allah itu sudah menyangkut semuanya. Apa amalan itu? Satu, pastinya ibadah sholat ini yang 5 waktu itu harus dan gak ada alasan untuk kita tinggal, itu istiqomahkan. Terutama termasuk masalah waktunya, usahakan ya oleh waktu. Pastinya sholat wajib ini harus, gak ada alasan. Kemudian yang empat amalan yang lainnya itu apa? Satu, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, dan Anda banyakin istighfar, banyakin minta ampun sama Allah. Habis sholat amalin istighfar 100 kali, pokoknya amalin istighfar. Saya selalu katakan istiqomahlah mengamalkan istighfar itu sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari. Kalau Anda memang sibuk, amalkan terus istighfar, astagfirullah, amalkan. Yang kedua, perbanyak sholawat teman-teman semuanya. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad. Sholawat ini Masya Allah, saya nggak jelasin deh. Kalau kita ngamalin sholawat itu kalau kita istiqomah ngamalin sholat itu pasti teman-teman udah tahu ya, istiqomah dalam bersolawat itu banyak yang Anda temukan dan banyak yang Anda rasakan. Dan testimoni di YouTube itu banyak itu yang sudah diupload mereka yang testimoni tentang solawat. Kemudian istighfar, solawat, kemudian tahajud, kerjakan tahajud, apalagi tahajud, Masya Allah luar biasa teman-teman semuanya. Kemudian sholat duha, kerjakan sholat duha. Insya Allah teman-teman, kalau 4 ini kita rutinkan, sebenarnya banyak ya. Quran, baca Quran, surah Al-Waqiah, banyak deh. Tapi kadang-kadang karena memang mungkin kita kesibukan waktu kerja, ada aktivitas lain gitu ya, akhirnya kita pun nggak sempat. Jadi kita pun akhirnya nggak sempat mengamalkan itu. Tapi di 4 amalan ini, kalau kita konsisten saja kita jaga itu, benar-benar kita rapikan, benar-benar setiap hari kita jaga, kita kerjakan, saya yakin pertolongan Allah pasti datang. Jadi Anda nggak usah sibuk-sibuk lagi cari amalan apa lagi ya Pak yang harus dikerjakan, saya sudah nyerah. Jangan teman-teman ya. Daripada Anda sibuk mencari amalan itu tadi, tapi ingat ya teman-teman, saya bukan melarang, tidak, tapi untuk menjaga keistiqomahan ya, silakan kita menambah pengetahuan, menambah ilmu agama tentang amalan-amalan kiai-kiai, boleh teman-teman saya. Tapi amalan itu kan nggak semuanya harus kita kerjakan, karena kalau kita kerjakan tuh waktu kita nggak bisa. Ya, kesibukan kita banyak, aktivitas kita banyak gitu ya. Jadi pilihlah amalan itu yang Anda itu nyaman mengamalkan, kemudian yang nggak melanggar dari syariat, itu amalkan teman-teman semuanya. Akhirnya kita nggak sibuk lagi. Daripada sibuk mencari amalan, lebih baik sibuklah itu melatih diri, melatih kesabaran. Dengan cara apa? Banyak belajar, banyak mendengarkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat dari guru kita, pencerahan-pencerahan, sehingga pencerahan-pencerahan itu masuk ke pikiran kita, ke hati kita, tentang nasihat sabar, ikhlas. Orang yang sabar itu akan begini, orang yang ridho itu akan begini. Itu jauh lebih baik. Belajar tentang meditasi, pokoknya belajar tentang bagaimana menguatkan mental, daripada ada sibuk cari amalan lagi. Kalau untuk amalan sudah cukup, saya kalau mau mengikut cara saya ya, cukup dengan amalan yang saya sampaikan tadi itu Anda istiqomahkan, saya yakin. Tapi kalau saya bilang saya jamin terlalu tinggi ya, tapi Anda bisa rasakan sendiri deh. Banyak istighfar, banyak sholawat, kerjakan sholat duha, kerjakan tahajud. Kalau itu diistiqomahkan, lihat deh perubahannya. Lihat
Tapi ingat teman-teman semuanya, dalam mengamalkan itu fokus Anda banget jangan pada keajaiban, tapi fokus Anda bagaimana Anda bisa istiqomah. Karena kunci dari keberhasilan sebuah amalan itu adalah istiqomah. Nah, kalau Anda ingin dapat keajaiban, ingin dapat pertolongan Allah, ingin benar-benar keluar dari masalah yang Anda hadapin itu, ya istiqomah. Lawan tuh diri, lawan kemalasan. Kemudian jangan terlalu sibuk tuh untuk memikirkan menunggu-nunggu kapan keajaiban. Ya, kalau terlintas di pikiran nanti kembalikan segera sama Allah. Karena kan kita manusiawi ya, pastinya berpikir ya kok nggak datang-datang lah pertolongan Allahnya. Kalau muncul seperti itu, segera cepat-cepat kembalikan ke Allah. Ya sudah ya Allah, aku yakin dan percaya semua ini karena izin dan ridho-Mu. Satu saat nanti Engkau pasti mengabulkan. La haula wala quwata illa billah. Sudah jalani lagi kehidupan seperti biasa, kembangkan lagi potensi kita, perkuat lagi mentalnya, perbaiki pikirnya. Hanya itu teman-teman semuanya. Nah, jadi itu buat kamu saat ini yang benar-benar sudah putus asa dan nyerah, saya katakan udah jangan, nggak boleh nyerah, jangan putus asa, tetap berjuang. Insya Allah pasti ditolong sama Allah. Tinggal perkuat keyakinan, perkuat mental, perkuat diri kita, jiwa raga kita. Saya yakin pasti ditolong sama Allah. Karena saya benar-benar yakin nggak mungkin Allah memberikan masalah ujian di luar batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.